Perkenalkan, nama saya Sisilia Amanda Agustia dengan NPM 2241 1214 dari kelas Manajemen 22C. Saya akan melanjutkan materi manajemen keuangan, yaitu yang ke-10. Pengertian struktur modal. Ahli keuangan John Hampton menyatakan bahwa struktur modal adalah kombinasi dari efek utang dan ekuitas yang terdiri dari pembiayaan aset perubahan. Pengertian lainnya, struktur modal adalah pertimbangan atau perbandingan antara modal sendiri dengan modal asing. Dalam pengertian ini, modal sendiri adalah ditahan dan kepemilikan perusahaan, sedangkan modal asing berupa utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Tujuan dan fungsi kapital struktur. Pengelolaan kapital struktur bertujuan untuk memadukan sumber-sumber dana permanen yang digunakan untuk kegiatan operasional yang akan memaksimalkan nilai perusahaan. Tidak hanya itu, pengaturan modal ini memiliki fungsi dan untuk perusahaan, di antaranya yang pertama memaksimalkan pengembalian. Pengaturan modal yang dirancang dengan baik memberikan ruang lingkup untuk meningkatkan laba per saham sehingga dapat memaksimalkan pengembalian bagi pemegang saham ekuitas dan memulihkan biaya pinjaman. Yang kedua, mengurangi resiko finansial. Struktur yang benar dapat menyeimbangkan utang dan ekuitas bisnis. Dengan begitu dapat membantu perusahaan untuk mengelola dan mengurangi resiko keuangan. Yang selanjutnya, meminimalkan biaya modal. Struktur modal dapat menyediakan perencanaan modal utang jangka panjang untuk perusahaan secara strategis. Dengan demikian dapat membantu meminimalkan biaya modal. Teori struktur modal. Terdapat beberapa teori landasan untuk melaksanakan struktur modal. Ada 5 teori yang perlu diketahui. Teori pendekatan tradisional, teori pendekatan Modigliani dan Miller, teori trade-off dalam struktur modal, teori pecking order, serta teori asimetri informasi dan signaling, serta teori keagenan. Yang pertama, teori pendekatan tradisional. Teori yang dinyatakan adanya struktur modal yang optimal. Artinya struktur mempunyai pengaruh pada nilai perusahaan, yang mana struktur dapat berubah-ubah agar mendapatkan nilai perusahaan yang optimal. Yang kedua, teori pendekatan Modigliani dan Miller. Teori ini dinamakan oleh pencetusnya, yaitu Franco Modigliani dan Merton Miller. Teori ini terbagi menjadi 2, yaitu teori tanpa pajak dan teori dengan pajak. Faktor yang mempengaruhi struktur modal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kapital struktur yang perlu diketahui, di antaranya yang pertama, struktur aktiva. Menurut Weston dan Brigham, struktur aktiva adalah perimbangan atau perbandingan antara aktiva tetap dan total aktiva. Lalu ada pula menurut Samsudin bahwa struktur aktiva adalah penentuan besar alokasi dana untuk tiap-tiap komponen aktiva, baik aktiva tetap maupun aktiva lancar. Yang selanjutnya, growth opportunity. Growth opportunity adalah peluang perusahaan tumbuh di masa depan. Namun menurut Kartini dan Arianto pada 2008, growth opportunity adalah perubahan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Perusahaan memiliki kesempatan untuk melakukan investasi pada hal-hal yang menguntungkan. Yang selanjutnya, ukuran perusahaan atau firm size. Perusahaan besar cenderung melakukan diversifikasi atau keanekaragaman produk serta menentukan lokasi untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Karena itu, perusahaan akan lebih siap menghadapi krisis karena ukurannya yang besar. Perbedaan struktur modal, struktur keuangan, dan struktur aset. Selain ada struktur modal, ada juga istilah struktur keuangan dan struktur aset. Ketiganya memiliki makna yang berbeda. Struktur keuangan menurut Sartono adalah cara perusahaan membiayai aktivanya, yaitu dengan utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan modal pemegang saham, sehingga
Seluruh sisi kanan neraca memperlihatkan struktur keuangan. Struktur keuangan yang mengacu pada kekayaan bersih atau ekuitas pemilik dan semua kewajiban, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Sedangkan kapital struktur mengacu pada proporsi utang jangka panjang dan ekuitas dalam total kapital struktur. Sedangkan struktur aset atau struktur kekayaan adalah perimbangan atau perbandingan baik dalam artian absolut maupun dalam artian relatif antara aktiva lancar dengan aktiva tetap. Kesimpulannya, struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal ditahan dan kepemilikan perusahaan dengan modal asing yang berupa utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Pengelolaan kapital struktur ini bertujuan untuk memadukan sumber-sumber dana permanen yang digunakan untuk kegiatan operasional yang akan memaksimalkan nilai perusahaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi keuangan yang ke-10. Terima kasih.